Misalkan seorang jamaah suka kepada Ustadz Maulana, hidupnya menjadi baik, hidupnya menjadi lurus, hidupnya menjadi tambah imannya, tambah takwanya, nggak masalah mengidolakan, ya kan. Nah, bahkan beliau sendiri juga dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu organisasi yang sudah ada, satu organisasi rangkaian dari Banom-Banom NU. Di antara lain kita tahu ada Fatayat, ada IPNU, IPPNU, ya, nanti IPPNU itu yang putri, IPNU itu yang laki-laki. Kecuali mengingatkan misalkan suatu contoh, ada seorang Gus yang kata-katanya kasar, atau Gus yang kata-katanya tidak pantas, diingatkan, nggak apa-apa diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jaga 7, saudaraku sebangsa setanah air. Miftah Habibur Rahman, atau yang sering disapa oleh sebagian orang Gus Miftah, ya. Ini kita tahu ya, pernah viral beberapa bulan yang lalu karena ucapan yang tak pantas. Ia ini mengatakan pedagang es teh itu goblok. Viral dan mengakibatkan desakan dari masyarakat supaya Prabowo mencopot Miftah Habibur Rahman. Namun pada akhirnya Gus Miftah itu memilih untuk mundur dari jabatan. Jadi tidak ada paksaan dari pihak pemerintah maupun dari pihak Prabowo Subianto selaku kepala pemerintahan, tapi Gus Miftah itu mundur dengan sendirinya. Ya tentunya malulah atas desakan netizen, desakan masyarakat yang miris melihat kelakuannya di atas panggung begitu frontal dan begitu entengnya mengatakan ucapan yang tak pantas kepada pedagang es teh. Ya, pada pertemuan kali ini saya menemukan sebuah video di mana Gus Miftah diduga menyindir bahkan cenderung menghina, ya, personal dari Ustadz Maulana. Sama-sama pendakwah tidak boleh seperti itu, kecuali dalam rangka mengingatkan. Mungkin dalam berdakwah Ustadz Maulana pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang tak pantas, meninggalkan adab-adab di dalam majelis ilmu. Nah, kalau seperti itu ya setuju, tapi kalau mungkin dalam gaya berdakwah ataupun dalam penyampaian dan lain sebagainya, tidak perlu untuk saling mengkoreksi atau saling kemudian menyindir, kemudian bahkan sampai pada penghinaan. Nanti masyarakat menilai sendiri apakah ini Gus Miftah ini masuk dalam ranah penghinaan atau hanya sebatas sindiran atau bahkan ingin menjatuhkan personal dari Ustadz Maulana. Kasihan ya, pengikut Ustadz Maulana juga banyak yang suka Ustadz Maulana. Kecuali Ustadz Maulana mungkin dalam hal penyampaian dakwahnya ada yang keliru, ya diingatkan, nggak masalah. Ulama itu salah nggak masalah, tapi jangan bohong dan jangan meninggalkan adab-adab dalam majelis ilmu itu yang merusak tatanan. Bagaimana videonya? Mari kita simak sama-sama ya. Setengah 6 mau nyetel Trans TV, buka TV, sing ditonton cinten. Pagi setengah 6 menonton TV. Yang ditonton siapa? Ini kepada jamaah ya. Ini menceritakan, mungkin dia menceritakan kebiasaannya para jamaah yang, ya mungkin sebagian jamaahnya ada yang seperti itu setiap pagi menonton televisi Trans 7. Siapa yang ditonton? Oh, ini model dakwahnya khas banget ya sama Ustadz Maulana. Artinya siapa lagi yang dengan dakwahnya model seperti itu selain Ustadz Maulana? Kayaknya Ustadz Maulana ini. Niku idolane wong sakniki modele ngoten iki. Itu idolanya orang sekarang. Idolanya seperti itu. Ya nggak masalah selagi ada kesukaan meningkatkan ketakwaan. Misalkan seorang jamaah suka kepada Ustadz Maulana, hidupnya menjadi baik, hidupnya menjadi lurus, hidupnya menjadi tambah imannya, tambah takwanya, nggak masalah mengidolakan, ya kan. Oh, jamaah.
Kiai NU umpama kon pecicilan ngoten niku pantes. Ya, tidak harus ya. Kiai NU tidak harus seperti itu, tidak harus meniru seperti itu. Itu kan memang model ceramahnya seperti itu. Ustadz Maulana model ceramahnya juga seperti itu. Sah-sah saja. Nggak harus ditiru oleh Kiai NU, tidak harus. Ora pantes. Wong nyekele hikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Ya, mau yang diterangkan hikam, mau diterangkan apapun, nggak harus meniru seperti Ustadz Maulana. Toh juga Ustadz Maulana saya sering melihat tidak pernah menerangkan hikam. Dia lebih cenderung kepada ceramah-ceramah yang selain ya dari bab hikam. Jadi artinya dari kitab lain, artinya dari metode lain. Tidak harus menggunakan hikam dan tidak harus Kiai NU meniru ceramahnya Ustadz Maulana. Maka jangan kaget kalau Kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Ini sebuah sindiran menurut saya ya. Kenapa isen? Wong ngaji kok dadak diatur, atur. Kudune kiai niku sing ngatur, begitu mlebu TV malah kiyaine sing. Ya, seperti Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian Kiai Haji Syarif Hidayatullah, juga banyak kok kiai-kiai lain yang masuk ke stasiun televisi. Apakah mereka diatur? Tidak. Saya lihat ya, ini saya lihat kayaknya tidak ada. Kalau memang ada aturan, pasti beliau-beliau seperti Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian Kiai Haji Syarif Hidayatullah itu pasti memberikan statement. Saya pernah diatur di suatu televisi, saya diundang kemudian saya diatur. Pasti cerita seperti itu, pasti akan mengisahkan cerita seperti itu. Tapi nggak pernah saya dengar ya. Toh juga ketika kita melihat TV One ya, di TV One itu banyak kok kiai-kiai dari kalangan NU maupun kalangan ormas lain yang berceramah yang tidak ada yang mengatur, nggak ada, terserah mereka mau yang dibawa ceramahnya bab apa terserah, nggak ada aturan-aturan. Jadi menurut saya ini sebuah sindiran yang ya jangan seperti itu ya. Toh juga ya Miftah Habibur Rahman juga pernah kok ke stasiun televisi. Apakah dia merasa diatur, apakah dia pernah diatur ya, itu urusan dia. Tapi kalau kita melihat ya, kita melihat di TV One atau melihat di stasiun TV lain, kayaknya ada pihak televisi itu mengatur, itu tidak ada. Mungkin mengatur dalam waktu karena iklan dan lain sebagainya mungkin ya. Kalau mengatur dalam bab ceramah, suruh ini suruh itu, harus ceramah ini, nggak boleh ceramah itu, kayaknya nggak ada kayaknya. Ini sindiran saja menurut saya dari Miftah Habibur Rahman ya, saudaraku sebangsa setanah air. Lantas bagaimana suara dari Ustadz Maulana dalam rangka, menurut saya agak menyerempet untuk menanggapi Miftah Habibur Rahman. Nah, saya juga ya alhamdulillah bukan ngaku-ngaku Nahdien, bukan, karena memang dari Nahdien ya. Ternyata Ustadz Maulana memang dari Nahdlatul Ulama, artinya dari organisasi terbesar ya. Tidak mengaku-ngaku katanya. Tua saya Nahdien, alhamdulillah, pembaca Barasanji. Nah, orang tua saya Nahdien, pembaca berjanji. Oh, berjanji kan di sini. Oh, beda ya, beda. Mulutnya mulut Makassar masalahnya. Dan alhamdulillah juga, alhamdulillah saya dikader dari Ibnu. Nah, bahkan beliau sendiri juga dari IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu organisasi yang sudah ada, satu organisasi rangkaian dari Banom-Banom NU. Di antara lain kita tahu ada Fatayat, ada IPNU IPPNU, ya, nanti IPPNU itu yang putri, IPNU itu yang laki-laki. Kemudian juga ada Banser, ada juga Pagar Nusa, tambah sekarang ada PWI, macam-macam ya. Bahkan beliau seperti yang dikatakan tadi, dia berasal dari IPNU, dulu pernah
dikader ya, pernah digembleng. Artinya dasar dari Ustadz Maulana ini sangat nahdiyin ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Ustadz Maulana itu bukan nahdiyin ya, coba lihat videonya biar tahu. Jadi kader Ibnu tahun 91 tuh, alhamdulillah 91 di kader jadi Ibnu, alhamdulillah. Dan juga pernah jadi pengurus NU juga, bahkan pernah menjadi pengurus NU. Apakah Taim atau Miftah Habibur Rahman ini pernah jadi pengurus NU atau hanya menjabat beberapa bulan menjadi utusan khusus presiden lantas mengundurkan diri? Provinsi. Dan alhamdulillah guru-guru saya sekarang kan alhamdulillah Guru Kiai Haji Baharudin, Guru Najamuddin, Masya Allah tabarakallah, itu guru saya. Saya di Pondok Pesantren An-Nahdha, jadi An-Nahdha di Makassar ya. Jadi tidak usah diragukan ke-NU-an saya. Karena saya bersekolah juga di Darul Dakwah Wali Irsyad, Ande Guru Kiai Haji Aliyabi dan semuanya, Masya Allah. Jadi bersyukur, cuma saya selalu diajak masuk pengurus, takut organisasinya gagal gara-gara saya, karena saya banyak kegiatan. Itu tadi ya tanggapan dari Ustadz Maulana. Menurut saya sudah mewakili dari apa yang dituduhkan atau apa yang disindirkan oleh Taim atau Miftah Habibur Rahman, yang menurut saya jangan seperti itu. Karena sesama para pendakwah tidak boleh saling kemudian menyerang satu sama lain, tidak boleh. Kecuali mengingatkan misalkan suatu contoh, ada seorang Gus yang kata-katanya kasar, atau Gus yang kata-katanya tidak pantas, diingatkan, nggak apa-apa diingatkan. Ulama, namanya ulama itu bisa salah, tapi tidak boleh berbohong, tidak boleh kemudian kata-katanya kasar. Kasihan anak kecil SMP, bocah rupanya kayak silit, itu yang mendengarkan itu kasihan. Nanti di rumah dia meniru, kemudian dia mempraktekkan kepada temannya, bahkan ketika emosi atau apapun dia mempraktekkan kepada orang tuanya. Ini kan namanya merusak akhlak bangsa. Tidak boleh merusak akhlak bangsa, generasi bangsa, tidak boleh. Ini menurut saya bagi Miftah Habibur Rahman sudah hentikan, jangan seperti itu. Karena kasihan ya, Ustadz Maulana bagaimanapun dia juga berceramah di kalangan artis, berceramah di kalangan stasiun televisi, bahkan sebagai kebanggaan tersendiri karena dia adalah kader Nahdlatul Ulama. Nah, kalau sesama kader Nahdlatul Ulama, sesama NU saja beginikan, lantas bagaimana? Jadi beda antara sindiran, antara hinaan dengan nasihat dan pengingat, itu beda. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.